Yes, guys, welcome back again with me, Jerayan. Ya, di channel Jerayan Karsten. Dan kemarin kita sudah ngomongin soal jerawat. Gimana buat kalian? Banyak dapat manfaat gak? Kalau buat gue sendiri, gue banyak banget dapat insight-insight baru, pengetahuan baru, ilmu baru ya. Dan juga bisa banget di-apply pastinya. Karena kan kemarin juga ada beberapa contoh tuh skincare yang khusus jerawat. Gue pun juga penasaran, pengen cobain. Nah, sekarang kita lanjut nih, kita ngomongin soal double cleansing. Double cleansing itu apa sih? Karena kan selama ini kayak, aduh cuci mukanya udah cukup, atau bersihin muka pakai tisu basah cukup. Ya, gue juga dulu begitu. Tapi ternyata nggak, double cleansing ini penting banget. Artinya apa? Dan seperti apa? Pakai apa? Nah, kita akan bahas tuntas bersama dengan Mbak Arinda Kristi juga pastinya ya, dari Female Daily Network. And then, yaudah itu aja, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Dan gue juga akan praktekin nanti ya. So, welcome to Jen's YouTube channel and enjoy the video. Yes, welcome back with us again, guys. Jay sama Mbak Arinda Kristi dari Female Daily Network. Hai. Ya. And kemarin kita udah ngomongin soal jerawat, acne ya. Dan kali ini kita akan membahas khusus soal double cleansing. Yes. Nah, double cleansing itu apa sih? Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu sama Mbak Arinda, kenapa sih cowok-cowok harus skincarean juga? Oke. Kenapa harus skincarean juga? Karena apa ya? Itu kan satu hal yang merepresentasikan kesehatan kulit, kesehatan kita lah gitu kan. Emang tahu sih cowok-cowok tuh lebih cenderung cuek, lebih cenderung bodo amat gitu kan. Takut dicap feminim. Nah, itu sebenarnya salah satu stigma yang apa ya, yang masih melekat lah di banyak orang di Indonesia ataupun di luar juga masih sama gitu. Itu namanya fragile masculinity. Oke, fragile masculinity. Keren juga istilahnya ya. Gitu, jadi sebenarnya nggak perlu takut sih gitu untuk merawat kulit gitu, karena itu bukan suatu hal yang feminin gitu, bukan satu hal yang diidentikan dengan cewek doang. Karena cowok-cowok juga pasti kan harus mencintai diri sendiri lah gitu kan, ya nggak sih? Self-love, self-care. Iya gitu, jadi ya itu yang mesti dipikirin lah gitu. Jadi sebenarnya bukan karena tiba-tiba aku jadi feminim banget, enggak gitu. Enggak kan? Kalau emang dari jiwanya mah enggak feminim mah enggak kan? Iya benar. Oke, kita ngomongin double cleansing, Mbak. Sebelum aku sadar akan pentingnya merawat kulit, dulu zaman-zaman modeling ya kan, kadang-kadang makeup suka tebel-tebel ya. Iya. Itu aku membersihkannya cuman pakai tisu basah. Ya cowok banget sih emang tisu basah, bahkan tisu basah yang buat pantat bayi. Ya kan? Terus sampai rumah cuci muka aja. Ya sometimes ketika setelah cuci muka habis mandi pun aku lihat handuk aku masih ada bekas-bekas jerawat. Iya, bekas-bekas makeup. Bekas-bekas jerawat, bekas-bekas makeup. Iya. Bekas-bekas makeup, ya kan? Nah, berarti double cleansing itu artinya adalah ya kita nggak bisa cukup cuci muka doang untuk bersihin mukanya, benar nggak? Cowok-cowok pasti ada yang nggak pakai sabun cuci muka juga anyway, Oh, ya kan? gitu? Iya nggak? Bener nggak? Coba jawab. Tapi ya temen aku ada ya, temen aku yang dari dulu sampai sekarang udah umur 30-an lah. Dari awal aku kenal dia modeling sampai sekarang dia tuh mukanya bener mulus kayak bayi. Itu genetik. Iya, genetiknya nggak sih? Cuci muka pakai sabun. Oke. Ya, sama kena badan. Tapi nggak pernah dijerawat sedikit pun. Kayak, wah gila, genetik lu gokil sih. Iya. Tapi memang ada orang yang diberkati dengan itu sih. Iya, tapi itu jarang. Iya benar. Oke, jadi double cleansing itu apa sih sebetulnya arti dari double cleansing, Mbak? Oke, jadi double cleansing itu sesuai dengan namanya lah ya gitu, pembersihan muka 2 kali gitu. Kalau yang dulu-dulu atau itu sebenarnya berawal dari Jepang sama dari Korea gitu. Nah dari Jepang tuh biasanya dipakai sama geisha. Geisha kan tebel banget tuh. Kalau misalnya dipakai sabun doang pasti sakit mukanya. Jadi emang harus diluruhin si makeupnya pakai pembersih yang ada oil base-nya. Gitu. Ada oil base-nya. Itu yang step pertama. Step kedua baru pakai yang water base, which is yang itu yang ada foamnya, yang ada facial foam lah gitu. Facial foam. Berarti apakah ada cara lain, maksudnya ada pilihan lain selain dari minyak dan water base? Ada. Misalnya kita lagi WFH nih kan, kita cuma skincarean, cuma pakai sunscreen gitu. Sekarang itu second cleanser atau si facial foam itu sebenarnya udah canggih. Jadi tetap mereka tuh ada surfaktan kan di dalam. Nah si surfaktan ini tuh sabun. Surfaktan tuh sabun. Nah itu tuh dia udah canggih lah gitu. Dia bisa mengangkat minyak juga, bisa mengangkat sisa-sisa yang water base gitu lah. Sebenarnya double cleansing itu bisa antara oil base dan water base atau water base. Jadi 2 kali pakai facial foam bisa gitu.
jadi bisa oil dan water, bisa water dan water. Yes. Kalau oil mungkin kalau yang makeup kali ya? Iya, yang berat-berat benar. ya? Yang berat-berat atau mungkin lagi ada yang lagi ke proyek gitu ya, ke proyek terus kayak aduh nih polusi banyak banget apa segala macam. Ya udah double cleanse. Jadi intinya itu adalah pembersihan lebih dalam aja sih. Ya, gitu. kalau kan misalnya yang memang kerjaannya di luar outdoor terus ya kan, kalau nggak yang suka lari, naik sepeda, ya kan. Tapi rata-rata cowok tuh males loh pakai cleansing balm dulu, ya nggak sih? Apa cleansing bambu? Cleansing, nah. Apa tuh cleansing bambu? Ini ya, aku kasih lihat ya. Kalau kamu kan tadi punya tuh, kamu bilang Bioderma kan? Ya, aku tuh akhirnya aku tuh beli ini Bioderma facial water. Ini kan water kan? Iya. Ini water. Tapi dia tuh ada surfaktannya juga, Je. Jadi dia tuh ada surfaktan tuh di ingredients. Namanya tuh bukan surfaktan sih. Jadi surfaktan tuh nama besarnya lah gitu. Dalamnya tuh ada SLS, tahu kan? Nggak tahu juga ya. Tahu. Ya pokoknya ada jenis-jenisnya lah gitu. Nah, tapi kalau di micellar water makanya dia berbusa nih. Oh iya. Di micellar water itu dia biasanya kadar surfaktannya tuh kecil gitu. Nah, ini ada satu bisa dipakai nih untuk first cleanser, ini yang balm. Balm. Oke. Cleansing balm. Gitu. Nah, kalau ini tipenya yang oil. Gentle hour. Jadi sebenarnya balm juga sama aja sih sama oil, cuman yang lebih padat aja lah gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau yang balm ini pakai gimana? Sama aja kayak tinggal dicolek, itu ada spatulanya, ada sendoknya, terus diginiin ke tangan, gini. Sebenarnya tuh dulu. Enggak, diginiin aja terus pakai air dikit, diginiin lagi sampai dia emulsify, sampai dia berubah jadi kayak milky gitu, baru dibasuh pakai air. Tapi ribet kan buat cowok kan? Buat cowok ribet. Nah, iya. Kalau yang ini? Sama. Kalau ini tinggal pakai kapas? Enggak, dia pakai tangan juga gini. Pijit-pijit muka, ya? Oh, kalau yang oil nggak perlu ya? Nggak perlu. Oil nggak perlu pakai kapas ya? Kalau yang oil langsung. Kecuali kamu pakai maskara ya. Oke. Pakai pembersih makeup remover. Mau coba ini ya? Ya boleh. Cobain. Boleh. Kalau aku udah biasa, kalau yang ini guys, ini biasa. Kamu ini selalu bilas pakai air kan? Ini. Setelah pakai ini oke. Enggak. Nah pakai dibilas pakai air. Pakai nggak ya tapi? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah sebenarnya nggak masalah. Tapi biasanya ini kan ada si surfaktan itu lah, si busa nih. Which is sebenarnya harusnya tuh hilang dari kulit gitu. Jadi setiap kali apapun kan kamu nggak mungkin kalau pakai facial foam nggak dibilas air kan? Iya. Ya udah mesti sebenarnya sih baiknya dibersihkan lagi. Saya biasa aku pakai ini, langsung aku pakai toner. Langsung aja toner. Kalau enggak, kamu pakai ini terus abis itu pakai facial foam nggak apa-apa. Atau mau abis pakai ini dibersihin pakai air boleh lah. Sorry. Iya aku pakai ini abis itu nggak lama mandi sih. Oke, aman. Aman. Saya jadi lupa ingatan. Kita cobain. Oke. Putar banyak. Putar dulu. Berapa banyak? 1 bisa, 2 boleh. Nah, ya udah. Oke. Gituin. Aplikasinya sambil pijit-pijit gitu, enak kan? Ini enak loh. Iya kan, seger. Nah, terus biasanya bagian-bagian hidung tuh kan komedo. Nah, komedo aku banyak banget tuh, gimana cara ngilangin ini? Tapi kalau di aku tuh suka gini-giniin komedo, kayak rasanya puas tuh. Iya. Pijit-pijit pelan gitu, dan ininya gerakan itu ke atas supaya kulitnya nggak kendur. Lawan gravitasi. Betul. Wanginya enak banget sih. Seger ya. Enak. Mahal nggak ini? Lumayan. Terus abis itu air. Langsung airnya mana? Tolong air. Nah, tapi jangan langsung dibes gitu. Jadi pakai tangan dulu. Airnya cuma di tangan aja gitu. Gitu, udah. Terus dikemukain dikit, digituin sampai dia emulsify. Dia akan berubah jadi putih tuh. Dia akan jadi di tangan kamu jadi putih dilihat deh. Jadi rada milky gitu. Nah, ini namanya emulsify, Emulsify. Dari oil berubah menjadi milky. Setelah itu ya udah dibersihin. Wah, ini udah segar. Nggak usah double cleanse lah, ribet. Abis ini yang foam nggak usah gue contohin ya, gitu-gitu ya. udah pada bisa lah. Oke. Gitu. Dan biasanya kalau ada rajin pakai sunscreen, ada tuh yang lebih seneng kalau mereka double cleansing gitu. Karena kan sunscreen itu ada kandungan minyaknya kan. Iya, agak berminyak gitu, sih emang. Betul. Jadi ya emang harus double cleansing. Tapi yang nggak perlu pakai oil atau abis pakai oil pakai facial foam, nggak perlu. 2 kali facial foam aja udah bisa sih. Oke. Karena si formulanya udah lumayan canggih lah sekarang dibandingin pembersih wajah zaman dulu. Ingat ya dibersihin ya nih ya, jangan sampai lo nggak bersihin muka lo. Kalau ini iyalah. Ntar abis ini jerawatan aja disalahin gue. Ya langsung dari putih nggak kok? Oke, nah abis itu dari yang step pertama ya, terserah mau pakai yang oil atau yang water.
Jadi ini oil, terus yang aku yang biasa pakai, kalau gue pakai ini guys, Bioderma ya. Habis itu tinggal pakai facial wash. Pakai ya facial wash. Facial wash bisa. Apapun lah mereknya yang kalian cocok lah ya. Betul. Nah, aku mungkin mau nanya soal facial wash ya. Buat kulit jerawat sama yang tidak berjerawat atau berminyak sama yang kering itu kan katanya kalau yang kulitnya gampang jerawatan nggak boleh pakai yang scrub. Oke. Nggak tahu itu hoax atau benar. Gitu. Oke, kalau yang gampang berjerawat selama jerawatnya lagi nggak aktif kan biasanya suka jerawatnya merah-merah, terus lagi bengkak kayak gitu-gitu, better jangan di scrub karena dia akan menimbulkan gesekan, ntar malah jadi makin terpicu gitu loh, dia makin merah, makin inflame gitu. Nah, tapi kalau misalkannya kulitnya nggak ada masalah, nggak apa sih pakai scrub. Gitu. Oh gitu, jadi itu hoax ya? Tapi itu sebenarnya ya itu dia, mesti lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya kira-kira lagi parah, jangan dulu deh gitu. Karena bukan urgensinya untuk ngangkat sel kulit mati segitunya gitu kan. Yang penting urgensinya adalah menghilangkan si jerawat ini dulu, baru other treatment gitu. Terus cara cuci muka yang baik dan benar itu gimana sih? Ini pertanyaan aneh banget sih. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang kayak cuman pakai langsung disiram. Apakah kita harus diemin dulu? Kalau nyuci muka tuh sebenarnya jangan terlalu lama juga gitu. Karena apalagi kalau ada yang busanya gitu ya, jangan didiemin, nggak perlu didiemin sampai 30 menit. Ini bukan maskeran gitu kan. Kayak ya. Nggak usah sih. Kalau misalkan yang ada busanya atau facial foam gitu nggak perlu sih didiemin gitu. Jadi kayak udah kalau emang udah dipijit-pijit ya langsung. Yes, kalau misalnya yang minyak gitu-gitu jangan sampai terlalu lama juga karena kemarin tuh sempat ada viral banget di TikTok cuci muka pakai cleansing oil 15 menit. Yang ada orang-orang pada breakout. Oh gitu. Jadi emang nggak boleh terlalu lama juga. Jadi paling ini maksimal 1 menit lah untuk pijat-pijat gitu. Udah gitu dibasuh pakai air, setelah itu pakai pembersih lainnya gitu. Paham. Sama jangan lupa buat teman-teman yang suka mandi di shower pakai air hangat, cuci muka better pakai air dingin. Aku itu. Kalau nggak kulitnya bisa lebih cepat kering sama iritasi, Je. Boleh sih pakai air hangat tapi jangan yang terlalu panas gitu loh. Aku itu. Suka panas banget. Air hangat tuh nggak berasa. Tapi berarti bener ya katanya kalau misalnya kita mandi misalnya pakai air panas tiba-tiba disiram air dingin tuh bagus ya buat nggak tahu sih itu kayaknya belum ada penelitian. Tapi kalau udah air panas diguyur pakai air dingin itu sebenarnya kayak kalau panas tuh kan dia buka pori-pori tuh. Ya udah kalau pas pakai air dingin jadi menutup lagi si pori-porinya sih. Itu doang paling. Ya oke lah. Ya, itu kalau aku terakhir mau nanya sekarang tanggapan cowok-cowok tuh kan sebagian di female daily pasti kan juga bukan hanya cewek-cewek juga memperhatikan pasar cowok juga pastinya kan. Cowok-cowok sekarang itu sebenarnya udah mulai banyak yang memperhatikan skincare belum sih beberapa tahun terakhir atau gimana? Banyak sih, dan ini juga salah satu hal yang unik banget di YouTube Female Daily. Sekarang udah banyak banget cowok-cowok yang komen. Banyak cowok-cowok yang komen? Iya, banyak cowok-cowok yang komen, terus banyak juga yang share gitu di review platform kita gitu kan. Cerita tentang dia coba produk apa dan segala macam. Dan sekarang juga industri kecantikan Indonesia tuh lokal-lokalnya tuh banyak juga yang udah mulai bikin cowok satu. Terus yang kedua, produk-produknya jadi genderless. Biasanya kan pink, ya kan? Kalau sekarang tuh jadi lebih dari segi desainnya ya? Iya gitu, jadi membuat cowok-cowok tuh nggak malu untuk pegang. Itu kan lu nggak akan malu kan pakai yang warna mana terus segala macam gitu kan? Enggak dong. Iya kan? Bagus. Ini juga enak kan pakai kapas tinggal cot, iya bener. Ini pakai pink juga ke belakang. Thank you so much ya udah sama-sama aku di sini, udah datang sekali lagi. Guys, semoga bisa bermanfaat nih 2 video kita, dan sekali lagi jangan takut ya buat cowok-cowok, jangan takut untuk berskincare ya. Ya, karena juga pastinya cewek-cewek nggak pengen kan punya cowok yang dekilan, yang jerawatan, benar. Enggak ada mau pastinya ya. Tapi menurut kamu sendiri kenapa cowok perlu pakai skincare? Itu jawaban aku simpel. Aku udah menemukan jawabannya simpel. Karena cowok dan cewek sama-sama punya kulit, wajahnya dari kulit. Betul. Benar sih. Kulitnya sama kan? Iya. Kalau cowok kan kulitnya bukan kulit paha, yang kali jerawat. Kulitnya kulit wajah ya. Jadi itu dia. Dan buat aku sendiri sih, ya karena nggak mau nanti di umur mau 40-an itu udah keriput dan sebagainya, sedangkan ya emang kita skincarean kan untuk hasilnya yang bisa kita rasain kan nggak instan. Benar. Jadi ya dari sekarang ya udahlah konsisten aja, dan kita rawat bagian dari self love dan self care ya kan. Itu juga sebuah rasa grateful dengan apa yang kita punya, jadi ya kita rawat lah apa yang dikasih sama Tuhan ini. Betul. Gila. Luar biasa jawabannya. Mungkin nanti kalau buat Male Daily Network saya bisa jadi BA-nya ya. Ya bisa, boleh banget ini.
Jangan lupa di follow Instagramnya. Yes. Apa namanya tadi? Oh iya, Instagram aku @arindakristi. Arinda Kristi dan juga ada YouTube-nya Female Daily Network. Network. Kalau memang pengen cari banyak banget insight-insight atau informasi tentang beauty. Yes, silakan langsung ke sana. Thank you guys. Don't forget to share video. Bye bye. Bye bye. God bless you.